Itu kita berhati-hati dalam kehidupan dunia. Kita hidup di dunia bagaikan berada di sebuah alam belantara yang kita tidak tahu kita akan melangkahkan kaki kita kemana. Kita butuh panduan. Bayangkan kalau antum masuk ke sebuah hutan dan antum tidak tahu kemana harus melangkahkan kaki. Mungkin kita akan tersesat jalan, atau kita akan dimangsa oleh binatang buas, atau mungkin setelah itu kita akan mati kelaparan di dalam hutan yang kita tidak tahu bagaimana belantaranya. Bagaimana kita harus masuk ke dalam sebuah hutan? Kita harus hati-hati, Pak. Hati-hati dari binatang buas, hati-hati dari segala sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita. Jangan sampai kita terperosok di dalam jurang yang mengakibatkan kebinasaan diri kita. Demikian pula kita hidup di dunia harus hati-hati. Maka dari itu ya akhi, perbekalan seseorang untuk hidup di dunia yang paling baik adalah diantaranya wara', sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu artinya tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' artinya meninggalkan segala sesuatu yang bisa dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita, Pak. Kita khawatir ketika kita mau melakukan suatu perbuatan, kira-kira ini bisa membahayakan akhirat saya apa enggak ya? Makanya orang wara' itu ya, sebelum berbuat dia selalu bertanya-tanya. Sebelum dia mencari nafkah, dia tanya dulu kepada ulama, mata pencaharian saya halal apa haram? Dia selalu berusaha berhati-hati dan selalu tidak ingin bagaimana caranya supaya dia tidak memakan yang haram dalam perutnya itu, supaya perbuatannya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu hati-hati dalam hidupnya, Pak. Itu wara'. Maka kalau antum selalu berhati-hati, saya ini selama ini makanan yang saya makan haram atau tidak ya? Kemudian antum berusaha bertanya kepada orang-orang alim, para ustadz, itu tandanya antum wara' insyaallah. Ketika antum mau bekerja di suatu tempat dan antum tidak tahu hukumnya bagaimana, antum bertanya-tanya dulu kepada seorang ulama, seorang ustadz, apakah pekerjaan saya nanti ini halal apa haram? Insyaallah antum termasuk orang yang berbuat wara'. Sebelum kita masuk ke WhatsApp, kita tanya dulu kira-kira apa tujuan saya mau nge-WhatsApp? Apakah ini akan bisa membahayakan akhirat saya atau tidak? Ketika kita mau main Facebook, ketika mau main media sosial dan yang lainnya, di saat itu kita berpikir kira-kira ini akan membahayakan akhirat saya apa tidak? Kalau kita cara pikirnya seperti itu, Pak, berarti kita sudah punya sifat wara'. Dan ini perbekalan yang luar biasa. Makanya Rasulullah bersabda apa? Wa khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agama kamu adalah wara'. Sifat wara' ini sangat kita butuhkan hidup di dunia ini, Pak. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan, kita butuh sifat sikap hati-hati dalam kehidupan dunia ini. Jika kita tidak punya sifat hati-hati, sembarangan dan tidak peduli, barangkali kita hanya akan terjerembab di dalam jurang-jurang api neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Sikap yang ketiga, bagaimana kita bersikap dalam kehidupan dunia ini, akhi? Yaitu kita berusaha mempunyai sifat zuhud dalam kehidupan dunia. Apa itu zuhud? Zuhud yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Semua perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita tinggalkan. Jika kita lakukan, berarti kita termasuk orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Kita beli pakaian, kita mikir kira-kira pakaian saya ini manfaat buat akhirat atau tidak. Ketika kita mau belanja, yang kita mau beli ini kira-kira manfaat tidak untuk akhirat saya. Ketika kita mau melakukan suatu perbuatan apapun juga, kita tanya kira-kira perbuatan saya ini manfaat tidak untuk akhirat saya.
Kalau kita punya sifat seperti itu, insya Allah kita termasuk orang yang zuhud dalam kehidupan dunia, Pak. Dan kemudian hati kita pun tidak terpaut dengan dunia. Hati kita pun tidak terlalu gembira ketika kita mendapatkan kehidupan dunia. Karena orang yang beriman, yang faham, yang sadar tentang hakikat kehidupan dunia, ketika mendapatkan kesenangan dunia, justru ia berpikir, ini kira-kira kesenangan yang saya dapatkan ini merugikan saya tidak di akhirat saya. Kira-kira bermanfaat tidak untuk akhirat saya. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita lebih bergembira dengan hidayah, lebih bergembira dengan ketaatan, lebih bergembira dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan dunia. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira, kata Allah. Sebagian ulama menafsirkan, katakanlah dengan rahmat Allah, yaitu Islam, yaitu qul bi fadlillahi wa rahmati, katakanlah dengan karunia Allah yaitu Islam, wa rahmati dan rahmatnya yaitu Al-Quran, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Masya Allah, ternyata Al-Quran menyuruh dan mengajarkan kita supaya gembiranya kita itu dengan hidayah, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika mensifati seorang mukmin, apa kata Rasulullah? Man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan amalan solehnya, dengan amalan kebaikannya, dan ia merasa sedih, merasa susah dengan amalan keburukannya, itu pertanda ia seorang mukmin, kata Rasulullah SAW. Mukmin itu gembira, Pak, dengan amalan soleh. Mukmin itu gembira ketika ia bisa sujud kepada Allah, sholat. Mukmin gembira ketika ia bisa sedekah. Mukmin gembira ketika ia berpuasa. Ia bergembira sekali. Tapi ketika ia mendapatkan kehidupan dunia dan kesenangan, si mukmin ini justru berpikir, semua yang saya dapatkan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan saya lakukan? Subhanallah. Demikian pula hati manusia, apabila telah dipenuhi dengan cinta dunia, ia akan tenggelam di dalam kehidupan dunia. Tapi ketika hati itu tidak dipenuhi oleh cinta dunia, dia akan berlayar dengan tenang di atas kehidupan dunia. Dia akan sampai kepada pantai yang ia tuju, yang ia inginkan, itu pantai akhirat yang ia dambakan.